subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, wanita surgawi. Kita kembali menikmati acara wanita surgawi. Ya. Kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk dilawat oleh Tuhan dengan kebenarannya. Ya. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hati kami bergemar di dalam Engkau, bersukacita di dalam Engkau. Karena kami memiliki Allah yang hidup, yang mengasihi kami. Bapa, Elohim Yahweh yang Maha Kudus. Berkati dan urapi acara ini. Wanita surgawi akan memberkati umat-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk acara ini. Kami berdoa padamu. Amin. Ajar aku Bapa, gentar sepatutnya kepadamu, Bapa kami yang di surga. Mengasihi Bapa dengan segenap jiwa, segenap hatiku dan akal budiku. Ajar aku Bapa, gentar sepatutnya kepadamu, Bapa kami yang di surga. Mengasihi Bapa dengan segenap jiwa, segenap hatiku dan akal budiku. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa, kerajaan, kemuliaan, kekal selamanya. Semua yang ada karena tangan-Mu Kau ciptakan bagi kemuliaan-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa,
kerajaan, kemuliaan, kekal selamanya. Semua yang ada karena tanganmu, Kau ciptakan bagi kemuliaan-Mu. Saudaraku sekalian, kaum ibu, kaum wanita, menjadi kodrat wanita pada umumnya hendak menikmati kewanitaannya dan membuat dirinya dalam kewanitaannya itu berbunga seindah-indahnya. Dengan cara apa? Ketika muda membuat, maksud saya wanita-wanita ini pada umumnya memiliki grup-grup teman-teman wanita yang melalui pertemanan itu mereka bisa menikmati kewanitaannya dan membuat berbunga-bunga ya dengan nuansa remaja wanita, remaja putri. Lalu bagaimana mempercantik diri dengan berdandan, berhias, bersolek. Sebab dengan demikian, sebab dengan cara itu, seorang wanita menikmati kewanitaannya dan membuat dirinya dalam kaitannya dengan kewanitaannya itu berbunga-bunga, menjadi indah atau menjadikan indah. Tentu pria tidak melakukan hal ini. Selanjutnya wanita akan merindukan teman pria yang bisa menyanjung, yang bisa mengatakan kamu cantik, kamu tidak tergantikan, aku cinta padamu. Dengan demikian seorang wanita menikmati kewanitaannya dan membuat dirinya berbunga-bunga. Atau membuat dirinya yang adalah wanita itu menjadi indah. Lalu dia merindukan memiliki anak. Anak-anak yang memanggilnya mami. Ya. Waktu hamil dia juga tanpa disadari dia menikmati kewanitaan itu. Yang tidak bisa dilakukan pria. Ya, kehamilan itu juga sudah merupakan cara bagaimana seorang wanita menghayati kewanitaannya dan membuat dirinya berbunga-bunga. Lalu ketika dia melahirkan, memiliki anak, ya, memberi ASI kepada anaknya. Di situ ia menikmati kewanitaannya, membuat dirinya berbunga-bunga. Tetapi jalan hidup seringkali tidak seperti yang dimimpikan saudaraku. Kenyataan yang dialami tidak sedikit oleh kaum wanita atau kaum ibu bertolak belakang dari apa yang dimimpikan. Ada remaja-remaja putri atau wanita-wanita yang
tersingkir dari teman-temannya karena tidak berpenampilan menarik, atau karena ia berasal dari keluarga tidak mampu. Kalau wanita-wanita lain bisa jalan-jalan, bisa membuat kewanitaannya berbunga-bunga dengan berbagai fasilitas, ada wanita-wanita yang tidak bisa menikmati itu. Memang mungkin tidak secara langsung orang berkata, kamu jelek, kamu tidak menarik, kamu tidak memiliki pesona. Mungkin secara langsung orang tidak mengucapkan kalimat itu. Tetapi saudara, dari sikap orang tergambar peta potret hidupnya di mata orang. Dan itu membangun gambar diri yang rusak di dalam diri seorang wanita. Ketika dia pacaran, lalu diputus secara sepihak oleh pria, lalu pria pacaran lagi dengan wanita lain. Atau pacaran lagi dengan teman dekatnya. Seseorang merasa bahwa dia gagal menikmati kewanitaannya dan gagal membuat dirinya berbunga-bunga. Tidak sedikit wanita seperti ini kemudian memberi diri secara murah kepada siapa saja yang bisa menghargai dirinya. Pria yang sudah mempunyai istri pun akan diterima, di welcome. Apalagi kalau wanita itu tidak memiliki ayah, tidak menikmati kasih sayang ayah. Saudaraku, lalu dia bisa menikah sembarangan dengan siapa saja yang dia berharap melalui pria tersebut atau dengan pria tersebut dia menemukan keindahan dirinya sebagai wanita dan dia bisa menikmati kewanitaannya dan membuat dirinya sebagai wanita berbunga-bunga. Setelah menikah, saudaraku, tidak sedikit pula yang menjadi kecewa karena suaminya berkhianat. Ini akan lebih merusak gambar dirinya. Memang wanita ini tidak mengucapkan dengan kata mulutnya, dengan kata-kata. Tetapi sebenarnya dia berbicara begini, aku jelek, aku tidak berharga, aku tidak bernilai. Belum lagi kalau kemudian anaknya sendiri tidak menghargai dirinya. Belum lagi kalau mertua menunjukkan penyesalannya mengapa anaknya menikah dengan wanita seperti saudara. Dan ini menjadi satu luka yang dalam di dalam hati wanita. Wanita-wanita seperti ini, saudaraku, biasanya wanita-wanita yang tergolong sakit. Tergolong sakit. Jadi saudara menjadi wanita yang rusak gambar dirinya. Jika keadaan ini tidak ditanggulangi, saudara gagal menjadi manusia. Gagal menjadi manusia. Atau menjadi manusia yang tidak utuh. Menjadi manusia yang tidak utuh. Saya bicara dalam lingkungan kaum wanita. Tentu saja
tidak sedikit juga dan banyak kaum pria berkeadaan lebih rusak dari itu. Oleh karena berbagai faktor. Saya tidak bicara untuk kaum pria ini. Saya berbicara pada kesempatan ini khusus untuk kaum wanita. Ya. Lalu bagaimana menyembuhkan atau memperbaiki keadaan ini? Ada satu rahasia yang saudara harus percaya apa yang saya katakan ini benar. Satu hal, bagaimana bisa menjadi manusia seutuhnya? Ya, setelah melewati perjalanan hidup di mana saudara menjadi manusia yang tidak utuh. Rahasia ini penting. Kedengarannya sederhana, tetapi ini tidak sederhana. Apa? Takut akan Allah. Takut akan Allah. Ini tidak sederhana loh saudara. Ya, ikuti terus pembahasan ini supaya saudara menemukan nasihat dari hati Bapak di surga kepada saudara yang dikasihi. Saudara yang sungguh dikasihi. Saudara yang sungguh disayangi. Saudara yang telah kehilangan percaya diri, telah memiliki gambar diri yang rusak, jiwa yang sakit. Allah Bapa mengasihi saudara. Dan saya minta ibu-ibu kaum wanita mencatat bahwa keadaan negatif yang Bapak, yang ibu-ibu miliki ini, itu jangan dipandang sebagai kecelakaan. Jangan dipandang sebagai kesialan atau musibah. Kita bisa melihat aspek positif di balik semua peristiwa yang kaum ibu, kaum wanita telah jalani dan lewati. Dan akan menjadikan saudara manusia yang utuh, yang indah di mata Allah. Ya, takut akan Allah, mengembangkan sikap takut akan Allah. Ini yang membuat saudara tidak takut terhadap apapun, tidak takut terhadap perlakuan tidak adil, hinaan, cercaan, pandangan rendah orang terhadap diri saudara, terhadap masa depan, terhadap perasaan kesepian, dan lain sebagainya. Ini bagi kaum ibu, kaum wanita yang menderita, yang memiliki pengalaman hidup yang pada umumnya dipandang sebagai menyakitkan atau kemalangan. Sebaliknya kalau ada kaum wanita, kaum ibu yang terlahir dari keluarga kaya, cantik, banyak teman, disanjung, dipuji, menikah dengan pria yang sangat baik, punya anak-anak yang baik. Anda jangan pikir Anda ini orang yang menjadi manusia utuh. Tidak sedikit ibu-ibu seperti ini lebih rusak. Dia dirusak oleh dunia dengan gambar diri yang salah. Dan terus terang ini pun tidak mudah diperbaiki. Nah, kita kan mau jadi wanita surgawi, saudara. Nanti kalau kita menghadap Bapa di surga, kita dijumpai benar-benar
serupa dengan Yesus. Ya. Kita dijumpai serupa dengan Yesus. Dan itu wajah standar yang harus dimiliki oleh orang percaya. Itulah tujuan dari pemberitaan firman Tuhan dalam acara Wanita Surgawi ini, saudaraku. Ya. Dan saudara tidak akan pernah menyesal melalui pergumulan hidup yang pahit, yang pedih. Saudara menjadi rusak. Tapi dengan kondisi rusak seperti ini, saudara menghayati dunia tidak ada kebahagiaan. Apalagi kalau sampai pada satu penghayatan bahwa memang dunia ini tidak bisa menjadi tempat kita menikmati kehidupan. Ini membuat kita patah hati ya saudara. Nah kita bisa lebih mengarahkan kepada Tuhan. Beda dengan kaum ibu, kaum wanita yang menikmati kesenangan-kesenangan. Ia tidak patah hati terhadap dunia. Ia juga tidak menginginkan dunia lain. Dan ketika dia mati ya wajahnya tidak indah saudara di mata Allah. Wajahnya tidak indah di mata Allah. Ini celaka yang begini. Di mata dunia cantik, di mata manusia agung, di mata Allah tidak. Dan orang-orang seperti ini lebih sukar bertobat. Lebih sukar diubahkan. Sukar bukan berarti tidak bisa. Tetapi memang lebih sukar seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius pasal 19. Ya. Orang kaya sukar masuk surga. Bukan berarti lalu orang miskin menjadi lebih mudah. Ya tergantung apakah orang miskin itu, orang yang gagal hidup secara duniawi ini mau mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Tetapi secara psikologi pasti orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang lebih mudah dibentuk, lebih mudah dinasehati, lebih mudah diubahkan saudaraku. Nah saudaraku, takut akan Allah ini harus kita kembangkan di dalam diri kita. Harus kita kembangkan di dalam diri kita. Sebab perasaan takut akan Allah yang benar akan mendorong kita untuk berhias, mempercantik diri. Bukan fisik yang kita percantik, tapi batin kita. Supaya kita itu dipandang Allah menyenangkan. Dan Allah memang mau mendandani kita, saudaraku. Mendandani manusia batiniah kita, saudaraku. Ya, mendandani manusia batiniah kita. Allah mau kita menjadi cantik di mata Dia. Menjadi agung dan mulia di mata Dia. Jangan seperti orang fasik yang dikatakan di Mazmur 73. Ya. Ayat yang ke-19 dan 20. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan, seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Kaum ibu, kaum wanita ya, waktu di dunia ini ya melihat huru hara, bencana alam, takut, bisa histeris. Ya,
Tentu pengalaman-pengalaman seperti itu sudah pernah saya saksikan. Wanita yang histeris karena ada di dalam lift yang jatuh, di mana saya di tengah-tengah lift itu. Pesawat yang mengalami turbulence, kebakaran di Glodok tahun 19 berapa itu anak saya Stephen masih kecil. Bagaimana wanita kalau histeris, ya saudara. Neraka itu lebih mengerikan dari keadaan-keadaan itu. Coba bayangkan ya. Nanti wanita-wanita yang waktu di dunia kelihatan agung, cantik, mulia, disanjung, dipuji. Lalu dibuang ke dalam api, mengerikan. Kenapa? Ya afkir. Ibarat produk ini produk gagal, buang. Tapi saudara, wanita surgawi tidak mau dan memang tidak boleh menjadi produk gagal. Ya. Seperti mimpi pada waktu terbangun. Ini terbangun di kekekalan maksudnya. Ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ayat sebelumnya apa? Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Orang-orang yang tidak takut akan Allah, yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 73 ini sebagai orang fasik. Orang fasik, orang yang tidak takut Tuhan, tidak peduli perasaannya. Nah, sekarang ibu-ibu, kaum wanita harus belajar memiliki hati yang takut. Jadi tiap hari kita harus berdandan, harus berhias. Ya, berdandan, berhias. Ibu-ibu, kaum wanita mengerti kan apa artinya wajah buruk, gagal dandan di mata orang. Kalau mau pergi kondangan, arisan atau pertemuan-pertemuan resmi, apalagi ketemu pejabat tinggi, apalagi mau tampil, dandan saudaraku. Seperti kalau menjadi tuan rumah atau keluarga yang mengadakan resepsi pernikahan. Pernikahan jam 10, jam 11 pagi. Itu jam 3 pagi. Ayam baru berkokok 1. Sudah ada di salon. Saya sering menasehati, pemberkatan nikah kenapa jam 9 dan jam 10 pagi? Buatlah jam 5 sore. Supaya ibu-ibu ke salonnya jam 9, jam 10 gitu. Tapi ibu-ibu itu lakoni saudara. Demi penampilan. Atau wisuda, waduh pagi-pagi. Wisuda jam 9 itu jam 9 pagi jam 5 itu. Sudah di salon saudaraku. Lamaran jam 9, jam 10, jam 4, jam 5 pagi sudah di salon. Muka dulu, rambutnya saja sudah 1 jam, mukanya belum macam-macam. Ini kalau kuku dan lain-lain sudah kemarin-kemarin loh. Saudaraku. Mau berdandan. Nah tiap hari kita ini kan menghadap Allah. Menimbulkan reaksi Allah. Kalau kita belepotan, Bapak enggak suka. Nah banyak ibu-ibu kaum wanita yang takut, lebih takut dipandang tidak cantik, takut dipandang kurang pantas, dibanding dengan takut akan Allah. Dandan demi perasaan orang dan harga diri, nilai diri, tapi tidak berdandan demi perasaan Allah.
Sebagian besar saya kira wanita begitu. Jujurnya hampir semua wanita. Jujurnya hampir semua wanita. Wanita yang lebih takut dipandang kurang cantik, kurang pantas, sehingga tidak memiliki prestis. Takut orang tidak berdecak. Takut. Tidak suka orang tidak. Maunya gini. Cantiknya ibu kayak cecak bunyinya gitu. Seneng ya orang bisa berkata, aduh Jeng cantiknya, wow. Ibu ini wow. Maksud saya wow bukan monyet ya. Tapi tidak takut di mata Allah menyenangkan atau tidak. Ya. Wanita surgawi tidak boleh begitu. Kalau saudara lebih takut tidak dipandang cantik, sorry ya, Anda tidak takut akan Allah. Ya? Kan sering kita dengar ibu-ibu berkata, saya mau ke mall nih, saya mau beli baju untuk nanti kawinan siapa, untuk arisan apa, aduh spesial banget gitu loh. Lalu setelah dia pakai baju baru, dandan dari jam 5, jam 4 pagi. Setelah dandan, setelah pakai baju, malamnya, sorenya pulang juga bermasalah. Rambutnya uwal-uwalan seperti mie keriting. Harus kembali dicuci. Lalu apa? Apa yang didapat? Saya ngomong ini bukan berarti ibu-ibu tidak boleh begitu ya. Tapi kenapa kita tidak mempercantik diri yang tiap hari membuat Tuhan bersuka, Tuhan senang, lalu itu menjadi harta abadi karena menjadi catatan abadi. Yang dipercantik itu mulutnya, bukan bibirnya ya. Jangan ngomong yang tidak patut. Tahan, ya. Yang dipercantik itu pikirannya, hatinya. Jangan simpan dendam, kebencian, jangan ledakkan kemarahan. Ampuni. Yang lihat siapa? Tuhan. Dan Tuhan itu bereaksi. Yang didandani matanya, jangan materialistis, jangan matre. Ya? Maksud mendandani diri ini bagaimana menjadi manusia yang diubahkan dari hari ke hari. Itu harus didorong oleh perasaan takut. Makanya kenapa di 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Lalu ayat 17. Kalau kamu memanggil Allah itu Bapa, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia. Bapak yang menghakimi orang tidak pandang muka, tapi pandang perbuatannya. Pandang sikap hati seseorang, saudara. Kita harus asik di sini. Sibukkan diri kita di sini. Bagaimana kita memiliki wajah batiniah yang cantik. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus. Dan ini sudah sering kita dengar saudaraku. Dan saya kira ibu-ibu sudah sering mendengar. 1 Petrus 3 mengatakan, perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah.
Suatu hari saya heran, anak saya yang perempuan itu kursus kecantikan, kursus menghias wajah. Cuman beberapa hari atau beberapa jam saya lupa. Dia dandan. Tapi setelah itu dia nggak dandan lagi saya lihat. Dia hanya dandan waktu menyanyi atau acara-acara khusus dan orang lain yang mendandani. Dan itu pun biasanya tidak terlalu menor atau tidak terlalu tebal. Ya saudara. Dia kursus bayar saudaraku. Nah, wanita surgawi ini kursus kecantikan. Tapi sekedar pengantar kursus kecantikan. Nah, praktek kecantikannya itu gurunya langsung itu Roh Kudus. Saya hanya memberi pengantar. Ya. Menjadi pengantar bagaimana membaca buku panduan. Bukan buku panduan itu sendiri, karena masing-masing individu akan dipandu Roh Kudus sesuai dengan karakter masing-masing ibu-ibu. Tetapi pengantarnya itu saya. Mengajarkan bagaimana panduan membaca buku, pengantar bagaimana membaca buku panduan. Dan ini berharga sekali ini. Jadi saudara kalau ikut acara wanita surgawi ini sangat beruntung dan keuntungannya tak ternilai. Ya, bagi ibu-ibu yang ekonominya baik, cantik, terhormat, ibu-ibu menjadi orang yang keadaannya bisa lebih parah dari ibu-ibu yang terhina, terbuang, tidak dihargai. Yang tadi saya kemukakan saudara, yang tadi saya kemukakan. Dan ibu-ibu yang menderita selama ini, ibu-ibu bukan orang yang gagal. Jangan memandang itu sebagai keadaan sial. Ya. Kita mau mendandani diri, ya. Dengan pengalaman masa lalu yang membuat goresan buruk itu, saudara-saudara menjadi sakit dan rusak. Tapi melalui suara kebenaran dalam acara wanita surgawi ini, saudara melihat, tadi sudah saya katakan ya, aspek positif. Ya, aspek positif dari keadaan ini. Jangan menyesali apa yang sudah terjadi. Keadaan yang sudah terjadi yang selama ini saudara pandang sebagai kemalangan, keadaan naas, keadaan buruk, sial, menjadi keindahan. Menjadi keindahan. Miliki hati yang takut akan Allah. Tentu takut akan Allah ini dasarnya kenapa? Karena kita menghormati dan mengasihi Dia. Ya. Bagaimana bisa menghormati dan mengasihi Tuhan? Tergantung saudara. Suatu hari, ini lama ya waktu itu. Ya. Dan ini kejadian beberapa kali. Setiap kali saya diingatkan Tuhan bahwa apakah kita mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan dengan benar atau tidak, tergantung kita. Itu membuat saya sukacita, aku yang menentukan. Setan tidak bisa memaksa aku. Kalau aku mau mengasihi Tuhan, aku mau menghormati Tuhan, siapa yang melawan dan melarang aku? Sebaliknya kalau kita mau membenci Tuhan, mau tidak mengasihi dan tidak menghormati Dia, juga tidak dilarang. Karena diberi kebebasan, walaupun itu sebenarnya larangan, tidak boleh. Tapi tidak bisa dicegah maksud saya.
tidak bisa dilarang di sini maksudnya tidak bisa dicegah. Ada tulisan dilarang masuk. Ya kan? Ketika dia masuk, lalu orang berkata, jangan, enggak aku mau masuk, mau apa? Enggak bisa dilarang tuh orang. Artinya enggak bisa dicegah. Nah, beberapa kali loh hal itu muncul di dalam hati saya. Saya gembira. Karena aku yang menentukan nasibku sendiri. Aku bisa taat, aku juga bisa tidak taat. Aku memilih taat. Atau pada waktu kita lagi mau marah, mau membenci orang, mau membalas dendam. Lalu kita berkata, tidak ada orang yang melarang saya untuk mengasihi musuhku. Untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita girang, saudaraku. Aku mau menjadi seperti Yesus. Aku mau sempurna seperti Bapa. Serupa dengan Yesus. Tidak ada yang bisa melarang saya. Aku memilih ini. Demikian pula untuk mengasihi dan menghormati Allah. Tidak ada yang bisa melarang. Saya mengajak ibu-ibu kaum wanita mengatakan begini. Aku mengambil keputusan mengasihi, menghormati Allah. Dan tidak ada yang bisa melarang aku untuk mengasihi, menghormati Allah. Ingat nggak? Dulu mungkin tidak semua wanita mengalami. Jatuh cinta ke pria, orang tua larang tetap saja nekat mencintai pria itu. Nekat mau menikah dengan pria itu. Akhirnya orang tua mengalah. Setelah menikah ya tidak sedikit yang kemudian menyesal. Orang tua kan punya feeling, punya naluri. Hati-hati dengan pria ini. Buaya ini. Tapi anaknya bilang, enggak mam, dia enggak buaya. Dia ganteng, dia putih. Ya dia buaya putih maksudnya. Begitu menikah bener mam. Dia buaya putih. Makanya jangan begitu. Sekarang kita mengambil keputusan untuk mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Bisa. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, kita mau menyenangkan hatinya. Saudara, ya tidak ada contoh lain yang bisa saya lihat kecuali hidup saya sendiri. Dan ini tidak bermaksud mau tebar pesona atau angkat diri. Tapi yang benar-benar membahagiakan hidup kita adalah kalau aku boleh mengasihi Allah dan menghormati Dia. Dari mengasihi Allah dan menghormati Dia, aku takut akan Dia. Aku takut, aku tidak ingin melukai Dia. Maka saya tulis satu lagu, saudaraku. Berikanku hati, takut akan dirimu, dengan sikap hormatku kepadamu Bapa. Agar ku bisa hidup tidak bercacat celah, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan
Bapa. Tiada lagi yang kuingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang kuingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Dalam masa pandemi beberapa bulan yang lalu, hampir saya tidak pernah datang di acara-acara seperti pemakaman, di rumah duka, kecuali hal yang sangat mendesak. Sangat mendesak. Nah, salah satu yang mendesak itu ada kematian seorang ibu yang saya harus hadir di rumah duka. Saya sebenarnya takut ada kekhawatiran datang dalam kerumunan itu. Karena tentu saya harus menjaga diri, ya. Tetapi yang ini tidak bisa dihindari. Ibu ini sebelumnya juga tidak mendengar firman atau mungkin juga bukan orang Kristen. Ibu yang usianya sudah begitu lanjut, tapi cantik. Dalam usia di atas 70 tahun itu cantik. Sudah punya anak-anak, punya cucu-cucu. Dalam keluarga besar yang terbilang sukses, terbilang mampu. Dia seperti godmother. Karena sudah tidak ada suami, dia punya ibu ini tekun sekali bagaimana membesarkan anak-anak, bagaimana membuat mereka sukses tanpa suami. Lalu apa yang membuat saya hadir? Jadi ibu ini keras orangnya. Ya tentu wanita seperti ini biasanya sukar diatur, biasanya mengatur. Tetapi herannya, hari-hari terakhir hidupnya itu dia mendengarkan suara kebenaran. Dan hatinya terpikat kepada Tuhan Yesus. Dia jatuh cinta kepada Tuhan Yesus di hari tuanya. Jadi pada waktu tutup peti saya yang memimpin, saya melihat saudaraku, cantiknya ibu ini. Saya lihat anak-anak juga cantik-cantik, cucu-cucunya juga bagus-bagus secara performan, tentu juga ekonominya. Tetapi saya berpikir apa artinya kecantikan, kekayaan, dan semua keberhasilan yang dicapai ibu ini. Kalau seandainya dia tidak cantik di hadapan Allah. Apa artinya? Nah ini yang berkesan di hati saya saudara. Di mana ibu ini memang hari-hari itu mau ketemu saya belum sempat. Dan akhirnya meninggal saudara. Luar biasa saudara. Saya paksakan untuk hadir. Ya. Walaupun di tengah-tengah masa pandemi. Bukan karena apa-apa. Tidak ada motif apapun. Saya datang pimpin, selesai saya pulang. Saya membagikan cerita ini. Saudara sebagai kaum ibu, kaum wanita. Mau sukses apa? Sukses bagaimana?
Kalau akhirnya mati juga tidak ada yang kita bawa. Syukur-syukur sebelum meninggal sempat begitu. Itu pun juga tentu tidak mudah. Jadi kalau hari ini ada ibu-ibu, kaum wanita tanpa apa-apa, tanpa siapa-siapa, jangan merasa gagal. Percantik dirimu menjadi mempelai Tuhan Yesus. Ya, biar engkau dipandang rendah, dipandang hina, dipandang tidak bernilai di mata manusia. Tetapi engkau menjadi kesayangan Tuhan. Ada panitia penyambutan waktu saudara meninggal dunia. Karena engkau anak kesukaan Allah. Kesukaan Bapa di surga. Ya. Juga bagi bapak, bagi ibu-ibu, kaum wanita yang cantik, dipandang manusia mulia, sukses dalam karir, studi, dan lain-lain. Jangan sombong. Anda tidak memiliki nilai di hadapan Allah karena keberhasilan dan sukses itu. Ayo kita tinggalkan semua kebanggaan-kebanggaan kita. Kita hanya mau menjadi seorang yang tidak bercacat. Sempurna Bapak, sempurna seperti Bapak, serupa dengan Yesus. Kalau dulu kita membaca puisi, seorang gadis berkata kepada pria yang dicintainya, aku diciptakan untukmu. Mungkin ibu-ibu ada yang pernah mendengar suami berkata, kau diciptakan untukku. Ibarat bunga memang engkau diciptakan untukku. Kita sekarang akan mengubah, harus diubah. Kita diciptakan hanya untuk Tuhan. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapanmu. Ini kabar baik. Ya, saya percaya, saya tahu dari pengalaman hidup yang saya jalani bergaul dengan jemaat, khususnya kaum ibu, kaum wanita. Banyak ibu-ibu yang merasa sudah ada di lembah kemalangan. Anda merasa bahwa hidupmu sudah habis. Engkau berkeadaan malang memang, tidak ada harapan memiliki hidup yang bernilai. Hanya menunggu kematian ataupun kalau tidak ingin mati juga dalam kebingungan menjalani hidup yang saudara rasa hancur, gagal, rusak, ambiar semua. Masih ada harapan menjadi anak-anak kesukaan Allah. Menjadi kekasih-kekasih Bapa, putri-putri dari kerajaan surga, mempelai Tuhan Yesus. Dan hidup kita menjadi optimis dalam perjuangan mengisi hari hidup kita ini. Bagaimana tiap hari kita berdandan, bagaimana tiap hari kita berdandan untuk menjadi cantik. Kaum ibu, kaum wanita, ini juga perjuangan saya. Saya juga memiliki perjuangan ini. Bagaimana aku bisa membuat senyum Tuhan tiap hari. Oh, itu menjadi motor yang membuat hidup kita energik. Ya, kalau ibu-ibu kan pada umumnya wanita bangun yang dipikirkan hari ini anak
mau sekolah, suami mau makan apa, nanti setelah itu saya mau jalan-jalan kemana, ada bagian apa, barang apa yang rusak harus kubeli, aku harus ke mall. Bukan tidak boleh, tetapi Anda akan terkubur di situ. Kalau hanya memikirkan hal itu, Anda akan terkubur. Sekarang menjelang kedatangan Tuhan di mana dunia kita juga tidak pernah kita tahu kapan berakhirnya. Yang kita sekarang harus gumuli adalah bagaimana kita berdandan. Tuhan senang melihat kita. Kita indah. Ya. Menjadi indah di hadapan Tuhan. Menjadi indah di hadapan Allah. Kerinduanku di hadapanmu menjadi kesukaanmu Bapa, menjadi anak kesukaan Bapa, bagaikan bunga cantik mempesona, semerbak harum kesukaanmu Bapa. Kerinduanku di hadapanmu menjadi anak kesukaanmu Bapa. Bagaikan bunga cantik mempesona, semerbak harum kesukaanmu Bapa. Dari tempat tinggi kau dapat melihat cintaku padamu yang ku dekap erat. Semua perbuatanku dan sikap hatiku catatan abadi di kitabmu yang tak terhapuskan. Lukisan indah di hadapanmu Tuhan. Dari tempat tinggi, dari tempat tinggi kau dapat melihat cintaku padamu yang ku dekap erat. Semua perbuatanku dan sikap hatiku catatan abadi di kitabmu yang tak terhapuskan. Lukisan indah di hadapanmu Tuhan. Dari tempat tinggi, dari tempat tinggi kau dapat melihat cintaku padamu yang ku dekap erat. Semua perbuatanku dan sikap hatiku catatan abadi di kitabmu yang tak terhapuskan. Lukisan indah di hadapanmu Tuhan.
Saya mengajak kepada kaum ibu, kaum wanita setiap hari bangun pagi, ya bagi yang di Indonesia atau waktu Indonesia Barat, ya, untuk ikut doa pagi jam 5 pagi. Sebelum jam 5 biasanya saya sudah menyembah, ya, menyanyi dengan ID 914-1877-2805, passcode-nya doa pagi webinar. Tanya anak-anak, tanya anakmu, cucu, tetangga, pasti nanti beritahu bagaimana bisa ikuti webinar ini. Dan ini akan menjadi kekuatan bagi ibu-ibu sekalian, ya, melewati hari-hari yang sulit. Mari kita mengangkat tangan. Bapa, ini aku telah menyampaikan firman-Mu kepada kaum ibu, kaum wanita, Bapa. Aku telah menyiapkan semua ini agar semua ini menjadi berkat bagi kaum ibu, kaum wanita. Bapa, Engkau memberkati apa yang didengar oleh kaum ibu, kaum wanita ini agar mengubah hidup mereka. Agar ditambahkan wanita-wanita yang dimuliakan bersama Yesus. Yang dientaskan dari keadaan terpuruk dan kegagalan. Dan menerima kehidupan kemuliaan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa di Wanita Surgawi minggu depan. Tuhan memberkati.